Halo kawan-kawan semua, ketemu lagi dengan saya Dedi di Okidep Channel. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai UKK Akuntansi PT Jayatama. Nah, di part ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana menginput transaksi ke aplikasi Mio. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung saja. Kita buka soalnya. Nah, untuk bukti dokumen yang pertama itu adalah bukti kas keluar. Nah, itu bukti kas keluar ini masuknya di banking, kemudian spend money. Nah, pada tahap awal jangan lupa hilangkan tax inclusive ini. Kemudian masukkan nomor buktinya. Kemudian tanggalnya, kemudian amount-nya, kemudian memonya, kemudian account-nya adalah accrued payable. Kita cari accrued payable. Setelah itu tekan enter, kemudian klik record. Kemudian transaksi yang kedua itu adalah pelunasan piutang karyawan tertanggal 21 November atas nama Seni Andrea. Nah, di sini bukti kas masuk. Untuk bukti kas masuk itu masuknya di banking, kemudian receive money. Sama seperti yang di awal, untuk tax inklusif itu hilangkan centangnya dulu, kemudian masukkan nomor buktinya, kemudian tanggalnya, kemudian amount receive-nya, kemudian memonya. Untuk jurnalnya, kita pilih other receivable. Nah, kita pilih other receivable. Kemudian tekan enter. Setelah itu, pilih record. Kemudian transaksi yang nomor 3 itu adalah bukti kas keluar untuk pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tanggal 23 November. Nah, di sini bukti kas keluar ini untuk pembayaran utang atau pelunasan utang. Itu masuknya ke purchase, kemudian pay bill. Setelah itu, suppliernya kita pilih adalah PT Andara sesuai dengan di soal, PT Andara. Kemudian isi nomor ceknya, kemudian amount-nya, kemudian klik di bagian kolom terakhir amount applied, kemudian tekan enter. Setelah itu kita pilih record. Nah, jika muncul seperti ini kita pilih print letter. Setelah sudah, lanjut ke dokumen 4, itu adalah voucher kas kecil. Nah, untuk voucher kas kecil itu masuknya di banking, kemudian pilih spend money. Nah, untuk voucher kas kecil, jangan lupa pada bagian pay from account itu ganti menjadi petty cash. Nah,
Setelah itu pilih nomor ceknya, kemudian tanggalnya, kemudian amount-nya, kemudian isi memonya, pembelian, perlengkapan. Kemudian untuk jurnalnya kita pilih office supplies. Setelah itu record. Kemudian lanjut ke transaksi nomor 5. Transaksi nomor 5 itu adalah penjualan secara kredit. Untuk penjualan kita masuk ke sales. Kemudian enter sales. Nah, untuk pertama kali kita hilangkan dulu pajaknya, tax inklusifnya. Kemudian kita rubah layoutnya. Kita pilih di sini di bagian layout. Kita ubah ke item. Setelah itu pilih OK. Nah, setelah berubah, kita masukkan nama customernya. Nama customernya di sini adalah sesuai soal toko lavender. Kemudian invoice-nya, tanggalnya, kemudian ship-nya kita pindah ke kolom ship. Itu kita masukkan jumlah unitnya berapa. Nah, kita cek total amount-nya apakah sudah sama dengan di soal. Kalau sudah, kita pilih record. Kemudian lanjut ke transaksi yang nomor 6. Itu adalah pelunasan piutang dagang dari toko Armida tanggal 29 November 2021. Itu masuknya untuk pelunasan piutang itu kita masukkan ke sales, kemudian receive payment. Setelah itu kita pilih nama customernya, toko Armida. Kemudian kita isi amount receive-nya. Kemudian setelah itu ID-nya. Kemudian kita klik langsung ke amount apply. Tekan enter. Nah, setelah sudah kita pilih record. Kemudian pilih print letter. Lanjut ke transaksi yang ke-7. Transaksi yang ke-7 di sini adalah retur penjualan. Jadi untuk retur penjualan kita masuk ke sales, enter sales. Nah, untuk retur penjualan kita akan agak berbeda caranya sedikit. Kita pilih customernya dulu sama toko lavender, kemudian invoice-nya, kemudian tanggalnya, kemudian ship-nya. Karena di sini adalah retur, untuk ship-nya diisi dengan tanda min. Sesuaikan, kemudian namanya, kemudian untuk itu kita isi sales returnnya dengan harganya. Sedangkan yang di atas
Itu hanya untuk mengurangi jumlah persediaan. Nah, kita cek hasilnya apakah sudah sama. Kalau sudah, kita pilih record. Nah, setelah kita memilih record, jangan di close dulu, kita pilih register. Setelah itu, kita pilih return and credit. Nah, kemudian setelah muncul ada datanya, kita pilih apply to sell. Kemudian kita masukkan Nah, kita cek untuk atas faktur nomor berapa dan tanggal berapa. Nah, jadi yang di sini yang kita dikurangi nanti. Nah, setelah itu tekan enter. Kita hapus diskonnya karena tidak ada diskon. Kemudian pilih record. Setelah itu pilih close, kembali ke command center. Transaksi yang nomor 8 itu adalah pembelian secara kredit. Kita masuk ke purchase, kemudian enter purchase. Nah, caranya masih sama. Kita hilangkan dulu centangnya ini, kemudian kita ganti layoutnya menjadi item, kemudian pilih OK. Setelah itu baru masukkan nama suppliernya siapa. Nah, di sini nama suppliernya adalah PT Andara. Kita pilih PT Andara, kemudian isi nomor buktinya. Kemudian isi kolom bill dengan jumlah barangnya. Kemudian masukkan harganya. Nah, kita cek apakah sudah sama. Kalau sudah, kita pilih record. Nah, kemudian kalau muncul seperti ini, kita pilih no. Kemudian lanjut ke dokumen yang nomor 9. Nah, dokumen yang nomor 9 itu adalah pembayaran angsuran utang bank. Nah, untuk ini kita masuk ke banking, kemudian spend money, kemudian kita isi dulu datanya, kemudian tanggalnya, kemudian amount-nya, kemudian memonya. Nah, untuk jurnalnya kita pilih yang pertama adalah bank loan. Dan interest expense. Nah, untuk bank loan kita masukkan 9 juta. Nah, kemudian untuk interest expense itu sudah otomatis. Kemudian tekan record. Lanjut ke transaksi yang nomor 10. Itu adalah voucher kas kecil. Masuknya ke banking, kemudian spend money. Kita isi datanya. Setelah selesai mengisi, kita klik record. Transaksi nomor 11. Pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 30 November.
Nah, kita masuk ke sales, kemudian receive payment. Kita pilih customernya siapa. Di soal di sini customernya adalah toko lavender. Kemudian amount receipt-nya, ID-nya, kemudian pelunasan piutang tanggal 30 November. Jadi yang dilunasi adalah tanggal di sini, yang baris pertama. Kemudian klik amount applied. Kemudian untuk yang ini kita hapus diskonnya dulu. Setelah itu tekan enter. Nah, jika sudah pasti benar, klik record. Oke, lanjut ke yang nomor 12. Itu adalah pelunasan piutang kembali dari toko Marvelo. Masih sama, sales, receive payment. Kita pilih toko Marvelo, kemudian amount receipt-nya masukkan, kemudian ID-nya, tanggalnya, kita langsung klik ke amount update. Nah, setelah selesai, pilih record. Kita lanjut ke transaksi 13, itu adalah faktur. Itu adalah faktur penjualan. Nah, untuk faktur penjualan, kita masuk ke sales. Enter sales. Nah, kita isi nama customernya dulu, toko Marvelo. Kemudian masukkan invoice-nya. Kemudian pindah ke kolom ship, masukkan jumlah barangnya. Kita rubah harganya, sesuaikan dengan di soal. Jika sudah sama total amount-nya dengan di soal, kita pilih record. Kemudian kita masuk ke dokumen 14, itu adalah pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tanggal 15 November. Nah, masuknya ke purchase, kemudian pay bill. Kita pilih nama suppliernya. Di sini di soal nama suppliernya adalah PT Dirama. Kemudian nomor ceknya kita isi. Kemudian pilih amount-nya. Kemudian kita masuk ke kolom amount applied. Kita hapus diskonnya terlebih dahulu karena di sini tidak ada diskon. Nah, di sini jadi kita kena denda sebesar 8.920. Maaf, jadi kita coba ulang dulu karena di sini karena ada diskonnya. Jadi hasilnya berbeda, kita hapus dulu. Nah, kita ulang masukkan jumlahnya. Kemudian kita langsung klik di amount applied. Nah, sudah. Nah, jadi sudah balance, sudah out of balance-nya sudah 0. Setelah itu kita klik record.
kemudian lanjut ke yang nomor 15. Itu adalah bukti kas keluar untuk pembayaran listrik, air, dan telepon. Nah, kita pilih ke banking, kemudian spend money. Nah, kita masukkan nomor ceknya. Kemudian kita pilih amount-nya. Kita pilih akunnya, kita cari listrik dan telepon, electricity, telepon, and water. Kemudian kita pilih. Setelah itu kita lanjut ke transaksi yang nomor 16. Nah, itu adalah transaksi pembelian secara kredit. Nah, masuknya ke purchase, kemudian enter purchase. Nah, kita masukkan nama suppliernya terlebih dahulu, yaitu PT Jaya Tama. PT Dirama. Kemudian masukkan nomor buktinya. Kemudian masukkan jumlahnya. Nah, harganya sesuaikan dengan yang ada di soal. Nah, jika sudah sama antara total amount di sini dengan di soal, kita pilih record. Nah, jika muncul seperti ini lagi, kita pilih no. Kemudian lanjut ke transaksi yang nomor 17. Nah, di sini adalah bukti memorial. Itu adalah melakukan penghapusan piutang yang sudah dicadangkan sebelumnya terhadap toko Berlan sebesar 50% dari saldo piutangnya karena kebangkrutan yang terjadi pada toko tersebut. Nah, untuk menjurnal ini, jadi kita masuk ke sales, kemudian enter sales. Nah, pada bagian ini kita rubah dulu layoutnya, kita ubah ke service, kemudian pilih OK. Nah, kita pilih customernya, kita pilih toko Berlan. Nah, kemudian kita masukkan invoice-nya, kemudian tanggalnya. Nah, di deskripsi, bagian deskripsi ini kita akan isi dengan penghapusan kemudian kita pilih akunnya menjadi, nah kita pilih menjadi uncollectible account. Nah, kemudian isi jumlahnya 15.400.000, jadi 50%-nya adalah 7.750.000. 15.400.000 berarti 7.700.000. Jadi kita masukkan di sini 7.700.000. Oleh karena itu, maka kita cek jurnalnya terlebih dahulu apakah di sini jadi yang terkait di sini adalah account receivable dan uncollectible account. Setelah itu kita pilih record. Kita lanjut ke transaksi nomor 18. Itu adalah nota debit atau retur pembelian. Nah, untuk menginput retur pembelian, kita masuk ke purchase, kemudian enter purchase. Kita masukkan nama suppliernya PT Dirama. Setelah itu kita ganti
nomor buktinya, kemudian tanggalnya, masukkan di kolom bill. Karena itu retur, berarti kita isi dengan min. Kemudian harganya sesuaikan dengan di soal. Nah, jika sudah sama, kita klik record. Nah, setelah itu, setelah mengklik record, jangan lupa kita register. Kemudian masuk ke return and debit. Nah, di sini sudah ada datanya. Kita pilih apply to purchase. Kemudian ID-nya kita masukkan sama. Kemudian tanggalnya. Setelah itu kita klik pada amount applied. Nah, kita hapus diskonnya. Setelah itu record. Transaksi nomor 19 itu adalah voucher kas kecil. Masuk ke banking, kemudian spend money. Kita rubah yang di atas terlebih dahulu menjadi petty cash. Nah, kita rubah nomor ceknya. Kemudian amount-nya. Kemudian jurnalnya, pembayaran perbaikan lantai. Masuk ke account maintenance expense. Nah, jadi kita masukkan ke maintenance expense. Setelah itu kita pilih record. Nah, dokumen transaksi 20 kembali lagi itu adalah faktur penjualan. Nah, kita masuk ke sales, kemudian enter sales. Nah, kita rubah kembali layoutnya terlebih dahulu menjadi item. Setelah itu kita pilih OK, baru pilih customer-nya. Customer-nya di sini adalah toko Armida. Setelah itu kita masukkan invoice-nya, kemudian tanggalnya, kita isi ship-nya dulu, harganya sesuaikan dengan di soal, harga per unitnya. Nah, kita cek apakah sudah sama. Kalau sudah, kita pilih record. Kita lanjut ke transaksi yang nomor 21. Itu adalah pembayaran voucher kas kecil untuk pembayaran biaya newspaper. Kita masuk ke banking, kita pilih spend money. Kita rubah dulu yang di atas, kas in bank ini kita ganti menjadi petty cash. Kemudian nomor ceknya, kemudian amount-nya, kemudian memonya, kemudian akunnya kita cari newspaper and tabloid expense. Setelah itu kita pilih record. Kita lanjut ke transaksi yang nomor 22. Transaksi nomor 22 itu adalah pembelian secara kredit. Kita masuk ke purchase, kemudian enter purchase. Kita masukkan PT Andara. Kemudian sama, kita isi dulu data-datanya.
Kita cek, kalau sudah kita pilih record. Nah, kemudian dokumen transaksi 23 voucher kas kecil. Kita masuk ke banking, kemudian spend money. Kita masukkan pembelian perlengkapan toko, supplies expense. Pembelian perlengkapan toko, kita masuk ke office supplies. Kemudian setelah itu kita pilih record. Dokumen transaksi nomor 24 itu adalah pelunasan piutang dagang. Jadi masuknya ke sales, kemudian receive payment. Kita masukkan nama customernya, toko lavender, kemudian amountnya, kemudian ID-nya, setelah itu kita klik pada kolom terakhir, amount applied, kemudian tekan enter. Setelah itu kita klik record. Dokumen transaksi 25 itu adalah pengisian kembali dana kas kecil. Nah, kita masuk ke banking, kemudian spend money. Nah, untuk pengisian kembali kas kecil kita tetapkan di sini adalah kas bank. Nanti jurnalnya di sini adalah petty cash. Nah, jika sudah, kemudian klik record. Yang terakhir untuk transaksinya, transaksi 26 itu adalah pelunasan utang dagang. Jadi masuknya ke purchase, kemudian pay bill. Nah, kita pilih di sini adalah PT Andara. Nah, kemudian kita isi nomor ceknya. Kemudian amountnya. Nah, setelah itu kita cek tanggalnya. Yang dibayar di sini adalah tanggal 9 Desember. Jadi yang sebelah sini yang paling pertama. Kita klik bagian sini, amount applied. Kemudian kita hapus diskonnya. Setelah itu kita tekan enter. Nah, setelah selesai kita pilih record. Nah, jadi sampai di situ dulu. Jadi transaksinya sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya di pertemuan kita selanjutnya atau di part berikutnya kita akan menginput jurnal penyesuaian atau bukti memorial untuk UKK akuntansi PT Jaya Tama paket 2. Nah, sebelum kita tutup, jangan lupa like, komen, dan subscribe.